Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama dengan orang yang telah diberikan nikmat Allah kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman setia. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi ini muhkamat. Ini ayat yang jelas, tidak perlu takwil, tidak perlu hal yang terlalu rumit untuk dipikirkan. Yang dimaksud an'amta alaihim di surat Al-Fatihah itu tafsirnya adalah ini. Kan kita galak berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu an'amta alaihim? Siapa itu orang yang diberi nikmat? Adalah an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang yang keimanannya level siddiq, asy-syuhada, orang yang mati syahid, as-salihin, orang-orang soleh. Itulah an'amta alaihim. Dari 4 kelompok ini, aku cepatkan baik, kira-kira kita tidak mungkin masuk kelompok nabi. Kalau kamu ada yang nabi, aku balik sekarang ini kan. Itu ya. So, yang kedua, pecahnya juga bukan aku ngecii balak nih, ngecii kamu atau apa, bukan nih. Tidak mungkin juga pecahnya kita ini kelompok siddiqin. Di bulan Rajab ini ada peringatan Isra Mi'raj yang mendapat gelaran orang yang yakin betul waktu itu terjadi guncangan iman. Terjadi Isra Mi'raj, kemudian beberapa sahabat yang sudah masuk Islam murtad. Karena guncang dengan peristiwa yang berlangsung hanya semalam dengan kondisi seperti itu, nggak masuk akal, kira-kira begitu. Maka banyak sahabat juga yang murtad. Tapi apa yang terjadi pada Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, lebih dari ini aku percaya. Lebih dari ini, maksudnya lebih dari dahsyatnya Isra Mi'raj, Abu Bakar percaya. Maka Abu Bakar kepercayaannya yang no reserve, bahasa Inggrisnya, no reserve itu kata ampas. Tunjuk contoh, ini minum misalnya, minum ini ada ampas di sini. Itu reserve namanya. Kalau kata ampas berarti no reserve. Jadi imannya Abu Bakar itu no reserve. Kata ampasnya lagi, murni seluruhnya seperti itu. Maka Abu Bakar digelari siddiq. Itulah siddiqin. Kalau banyak uang pecah Abu Bakar Bang Raya, Abu Bakar Mano itu, kalau memang imannya level itu siddiq. Yang kedua, siddiq itu punya bukti. Waktu orang-orang sedekah hanya setengah, seperempat, sepersepuluh, ya, 1/50 dari hartanya, maka Abu Bakar sedekah 100% dari hartanya. Ketika ditanya, ma baqiya indaka ya Abu Bakrin, kalau kamu sedekah galo-galo, yang di rumah sisanya apa? Nih perhatikan, kalau kita sisanya apa? Oh masih panjang gitu sisanya, daftarnya itu dapat daftar inventaris di rumah kita tuh panjang nian. Sertifikat tanah, IMB, bangunan, terus ini itu terus segala macam, toko pernak-pernik ada galo. Nah Abu Bakar sisanya waktu ditanya Rasul, ma baqiya indaka ya Abu Bakrin, Allah wa rasuluh. Yang sisa tinggal Allah dan Rasul. Pertanyaan aku, kalau di rumah kita ada Rasul, selesai tak? Nah itu logika kita, tapi kita dewek belum sampai ke sana, termasuk yang ngomong ini. Jadi kalau ada Rasul selesai. Kenapa? Karena Rasul bersabda, siapa mimpi bertemu aku itu mimpinya nyata.
Karena jin tidak bisa menyerupai beliau. Jin tidak bisa menyerupai beliau. Jadi intinya mimpi ketemu Rasul be barokah, apalagi Rasul ada di rumah kita gitu. Oh ya Rabbi Karim. Ini level sedikit. Aku nak nerangkan itu baik gitu. Masuk tak kira-kira ini? Abu Bakar Bang Raya ini masuk tak? Oke. Yang ketiga, syuhada. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu katakan orang yang mati syahid itu mati, mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah. Somehow bahasa Inggrisnya entah mak mano kita tidak tahu. Jadi kalau orang Inggris sudah mengatakan somehow, artinya tidak ngerti aku. Mak mano hidupnya di sana di sisi Allah. Inda rabbihim yurzakun, dan ini benar adanya. Subhanallah. Ini. Jadi mereka hidup di sisi Allah, tidak mati. Rahasianya ada di sisi Allah. Ini masih mungkin karena kita sering berdoa, diajari doa wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fisabilik. Hidupkan kami dalam keadaan ma'rifah, wafatkan kami dalam keadaan syahid. Itu doa kita yang diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya masih mungkin masuk kelompok ini, tapi yo mungkin tidak pacak mengklaim lah kira-kira. Katik sertifikat pecak kita kalau pergi haji itu ada tak kita dijamin haji mabrur? Kalau hadisnya jelas, al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak pantas diberikan apapun kecuali surga. Yang setara dengan haji mabrur hanya surga. Cuman mabrurnya itu dari mana? Pernah waktu aku bimbing tahun berapa ya? 2007. Ya 2007 aku bimbing, kami dapat sertifikat dari Garuda itu kan. Dari Garuda nih. Terus ada nyai-nyai nanya, Pak Dokter, apa dia? Ini sertifikat mabrur ya? Ini. Aku bilang tidak nyai, ini sertifikat ucapan terima kasih dari Garuda. Kira-kira begitu. Ya Rabbi Karim. Sama orang syahid tak bisa nak ngaku-ngaku untuk ini. Ini mati syahid. Ya kecuali memang yang terbukti seperti misalnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, yang sudah jelas yang kita makamnya selalu kunjungi pada waktu umroh di daerah Khandaq ya, atau di Uhud waktu itu. Oke. Nah, hadirin rahimakumullah, maka tinggal sisa dari 4 tadi solehin. Ya, termasuk solehin hasibuan ya. Solehin, yaitu kelompok orang yang soleh. Mari kita lihat, jangan salah faham. Pagi ini aku nak menekankan itu. Oke. Siapa itu orang yang soleh? Karena orang yang soleh berarti beres. Nah, orang soleh ini artinya orang yang bertingkat-tingkat kehidupannya. Kalau aku contoh tangan aku ini batas bawahnya, ini soleh ini. Naik lagi soleh, ini masih soleh, seterusnya masih soleh. Sampai pucuknya tidak tahu kita berapa. Oke, ulangi, bertingkat-tingkat. Oke. Maka ada batas minimal. Apa yang batas minimal? Perhatikan kalimatnya. Ayat tadi mengatakan ya, wa may yuti'allaha wa rasulah. Batas minimalnya adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat minimal adalah Rasul bersabda di hadis yang lainnya, kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Man aba ya Rasulullah? Wa man asani. Ya. Orang yang tidak ngikut agama Rasul berarti enggak taat. Jadi dibalik berarti orang yang ikut agama Rasulullah SAW berarti taat. Jadi siapapun yang masuk Islam berarti dia taat, walaupun dia belum ada amal. Perhatikan pelan-pelan ini. Ini supaya kamu itu tidak terlalu ekstrim dalam berpikir, juga terlalu misalnya kamu kaget putus asa. Kita putus asa dengan banyaknya dosa, kita putus asa dengan banyaknya ujian, kita putus asa karena ukuran kita terlalu ideal. Tidak. Ukuran minimal orang soleh adalah orang yang masuk Islam. Jadi kalau orang tidak masuk Islam bukan muslim berarti tidak soleh. Titik, itu dulu. Itu ukuran minimal, paham ya? Jadi orang yang baru masuk Islam tuh soleh, tapi pada batas minimal karena dia sudah taat kepada Allah dan Rasul. Jaminan Rasulullah dia pasti masuk surga. Di hadis yang ini dikatakan walaupun dia kriminal ya Rasul, walaupun dia kriminal. Maksudnya nakal.
Sholatnya tidak. Ada seorang sahabat baru masuk Islam kena panah lehernya. Ya, ini budak ada penggembala kambing itu waktu dalam pertempuran, ekspedisi pertempuran, dia masuk Islam, kemudian kena panah lehernya. Belum sholat, belum apa-apa, wafat dia. Syahid kata Rasulullah, syahid dia. Ini bayangkan ini. Ini orang soleh. Jadi ulangi. Jadi kalau ini dakwah akan bagus. Itu yang disebut di Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau kamu berdakwah pakai hikmah, baru pakai nasihat. Hikmah itu adalah wong itu. Perhatikan. Bahasa Palembangnya pas di wong itu, lemak di wong itu, bukan lemak di kita. Jadi kalau kita nyingok ada wong baru masuk Islam. Ya, jangan kita ngomong, Pak, kamu baru masuk Islam, belum ada apa-apanya. Percuma baik kalau belum ada sholat. Nah, itu bukan hikmah namanya. Kalau itu balik lagi aku kalau itu kan ini. Nah, kamu jawab, Pak, kamu masuk Islam. Alhamdulillah, Rasul bersabda, siapa masuk Islam walaupun belum ada amal terus meninggal dunia dalam la ilaha illallah ini tadi pasti masuk surga. Itu ya. Iya. Wah, lemak juga. Nah, iya, ajaklah yang lain kalau itu. Nah, jadi mudah dakwah kata seperti itu. Tapi kalau langsung ditinggikan, digas tadi, ngelamun-ngelamun, wong ini kan. Oke. Ini soleh. Oke. Jadi orang yang soleh adalah orang yang taat kepada Allah. Taat minimal adalah masuk Islam. Baru kemudian diisi dengan yang lain-lainnya. Apa isi ini? Camkan, pagi ini saya sampaikan. Ada 10 ciri orang soleh. Kalau antum 10-nya ini ada, dengan kadar yang makin tinggi, berarti makin soleh. Tapi tidak usah nak mengklaim, tidak usah nak mengumumkan aku orang yang paling soleh atau setengah soleh atau apapun ya. Pokoknya kamu jingok baik ciri-cirinya. 1, ini urutannya. Urutan 1, 2 tidak pacak ditukar. Urutan yang lain silahkan. Tapi urutan 1, 2 ini adalah pokok. Urutan pertama, ya, salimul akidah. Orang yang soleh adalah akidahnya lurus, imannya benar, yaitu tauhid. Itu baik mudahnya. Tauhid. Perhatikan kalimat saya ini. Nih contoh, ya, contoh. Berapa hari ini ada gempa di Turki. Antum tahu enggak gempanya apa itu? Gempa patahan. Gempa itu macam-macam. Ada gempa sesar, sesar itu bergeser, bumi itu bergeser. Kalau ini patah, patah itu patah, krek, patah. Patahannya lebih dari 500 km, kira-kira jarak antara Jakarta Solo. Patah itu. Di sepanjang patahan itu anjlok semuanya. Itu membentang hampir dari Asia ke Eropa, Eurasia. Ya, hampir seperti itu. Meliputi beberapa negara. Dahsyat guncangannya. Nih, jadi intinya sekarang pertanyaannya, siapa pacak memprediksi itu, siapa pacak kuasa menolak itu? Tidak ganti. Nah, kalau kita kembalikan ini tauhid, Allah sudah menyebutkan ya, di masa modern seperti secanggih apapun peralatan tidak bisa untuk mendeteksi, memprediksi atau segala macam. Adapun yang omongan-omongan di mana medsos itu katanya ini adalah senjata Amerika segala macam, itu kamu jangan galak dibudikan. Pakai pikiran cek, tidak mungkin patahan itu. Siapa yang kuat itu? Ya, jadi ceritanya. Jadi nomor 1, lurus akidahnya. Selesai ini. Lurus akidahnya, imannya benar, tauhid, selesai. Galau-galau innallaha ala kulli syai'in qadir, selesai sudah. Dem itu baik. Itu 1. Ya, yang kedua, urutan kedua tidak boleh ditukar tadi adalah sahihul ibadah. Ibadahnya sah, valid bahasa Inggrisnya, sah. Ibadah ini Rasul memberi patokan nih. Ibadah kan banyak ini, maksudnya berbakti pada orang tua, sedekah, berbuat baik, ya, senyum, itu semua ibadah, semuanya ibadah. Bahkan tidur itu juga nilainya ibadah. Tapi lantas ibadah yang dimaksud di sini yang mana? Di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu salawatakum wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah seluruh salatmu, terutama salat wusta. Ya, dan berdirilah di hadapan Allah dengan penuh ketaatan,
khusyuk. Jadi ibadah yang paling katakanlah menjadi patokan bagi semua ibadah adalah solat. Dan solat itu di surat Al-Baqarah ini tadi disebutkan hafidhu sholawatakum, lebih dari satu. Lebih dari satu. Ada berapa solat? 5. Ada 5 waktu. 5 waktu tadi terutama adalah yang nak diperhatikan banget solat wusta. Solat wusta ada 2 tafsiran yang paling sekencengan. Waktu di zaman sahabat solat wusta itu disebut adalah solat subuh. Dan perhatikan hadisnya ini. Waktu tentang solat wusta ada yang sahabat ngomong begini, kami solat bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas membaca kunut, ya, kemudian kami mengaminkan, dan itulah solat wusta. Ada. Jadi orang ada 2 di situ. Solat wusta adalah solat subuh, yang kedua baca kunut. Jadi ingat-ingat ini. Jadi siapa baik yang masih berpikir nak rumit-rumit, kamu tuh tinggal nyingok imam. Imam baca kunut, kamu melok. Nah, sudah selesai itu. Jangan namanya imam tak baca kunut, kamu jangan teriak-teriak. Mamnut. Nah, batal kamu. Ini. Imam tak baca kunut sudah. Imam baca kunut. Nah, kecuali memang ada kesepakatan dari awal. Aku sholat di Masjid Muhammadiyah, langsung dia ngomong, Prof, ingat tidak kunut. Nah, sudah selesai. Tapi di awal itu dia ngomong. Kalau dia tidak ngomong di awal, aku laju, mereka harus melok juga. Karena orang harus ikut imam. Selesai. Kita ini galak manjangkan tali kelambu, ribut dewek itu, yang tidak esensi. Kalau kamu makmum melok imam, itu baik, selesai. Nih, cak sekarang ini kamu nak ribut-ribut masalah wali kota, gubernur sampai presiden, jangan. Kalau sudah terpilih, melok. Kalau nak protes kaki 2024, pilih yang lain. Ini kan aneh, protes terus tapi yang dipilih itulah. Nah, aneh. Bahasa Palembangnya buyan. Nah, jadi karena itu kan itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi ulangi, yang kedua ibadahnya sahih. Ukuran ibadah adalah sholat. Tolong camkan ini. Saya mau boleh perluas. Jadi kalau di rumah kita anak-anak nakal, keluarga caknya panas terus, itu masalah sholat tetap. Jadi kalau kita pekerjaannya tidak bagus, ya itu masalah sholat. Nih, saya bilang sama orang-orang di pabrik, di mana-mana itu, kalau ada pengajian di pabrik, pengajian di kantor-kantor, saya bilang, kalau Anda punya kinerja bagus di kantor, berarti sholatnya bagus. Saya pastikan itu. Tapi kalau Anda punya kinerja jelek, berarti sesungguhnya sholatnya jelek. Itu baik kalau. Karena tidak mungkin, karena sholat itu merupakan inspirasi yang luar biasa. Bahkan Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya Rabb. Kemudian sampai dikatakan wala dzikrullahi akbar wa aqimus sholata li dzikri. Dan berzikir adalah urusan yang paling besar, dan sholatlah untuk berzikir. Jadi zikir urusan paling besar. Urusan paling besar zikir adalah sholat. Selesai. Maka sholat ini ibadah. Ini ciri kedua orang yang soleh. Jadi kapan sudah sholat wajib, dia solehnya sudah nambah nih. Tadi iman dulu masuk Islam, tauhid, kemudian sholat wajib, iman udah nambah. Apalagi kamu tambahi sholat sunnah tadi, subhanallah, tambah soleh. Nah, yang ketiga, orang yang soleh adalah orang yang matinul khuluq, akhlaknya kokoh. Kokoh itu artinya tidak gampang berubah. Hari ini ramah, besok tetap ramah, itu kokoh. Hari ini ramah, besok merengut, itu tidak kokoh. Tanggal muda ramah, tanggal tua merengut. Nah itu bukan akhlak yang kokoh. Akhlak yang kokoh itu nak ado apa baik dia samo. Oke, paham ya? Saya kasih contoh lagi, akhlak yang lain lagi. Suatu saat saya puasa. Tapi saya lupa nggak ngasih tahu sama jamaah puasa sunnah ini. Saya diundang pengajian jam 2 sore siang. Saya datang, kemudian saya datang itu begitu saya mau masuk ke masjidnya, katanya, Pak Dokter nanti dulu, ke rumah dulu sebentar. Kata ketua RT-nya itu, kebetulan ketua masjid itu, ke rumah dulu. Ayo ke rumah. Sampai di rumah, wong sudah berjejer megang piring. Hidangannya banyak nian. Dan khusus aku disediakan tempat yang agak lapang dengan berbagai makanan. Nah Pak Dokter silahkan duduk. Kemudian ini piringnya. Aku ngomong apa kira-kira? Ini masalah akhlak. Maaf, puasa. Kurasa wong-wong yang apa? Yang sudah megang piring tadi mikir-mikir. Woi alim nian Pak Dokter ini. Aku makan. Batin aku, lah jam 2. Hitung-hitungan.
menghormati orang adalah wajib. Puasa sunnah tetap hukumnya sunnah, dan aku dapat pahala, sudah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 100, barang siapa sudah berniat hijrah walaupun belum sampai ke tempat hijrah dan dia mati di tengah jalan, maka tetap ditulis dia sudah berhijrah. Maksudnya orang yang sudah niat haji misalnya, tahu-tahu meninggal belum pergi haji, maka niat hajinya sudah dihitung oleh Allah. Orang yang niat puasa sunnah tadi, apalagi itu aku sudah jam 2, sudah nak dekat-dekat, sudah babak semifinal lah ibaratnya. Ini itu. Apalagi kalau yang terjadwal, ada yang terjadwal. Jadwalnya saya puasa. Tahu-tahu seminggu sebelumnya diundang oleh teman aku nak ngakekahkan cucung. Sudah. Karena kan aku lah tahu kawan aku tuh langsung pengumuman untuk itu kita tutup acara ini dan kita ramah tamah, dimulai dengan makan daging kambing, dimulai dengan Prof Yono. Ini kira-kira kalau aku puasa tadi maaf ya, puasa wah bahasa Palembangnya betakoan mamang ini kan. Ini akhlak, tolong camkan ini. Kita ini galak tidak mampu menempatkan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang didulukan, mana yang dibelakangkan. Aku unjuk contoh dalam kehidupan nyata. Aku ini dokter, gampang kalau unjuk contoh. Kamu pernah dengar gawat darurat? Pernah? Mana yang didulukan? Yang gawat atau yang darurat? Hah? Yang gawat atau darurat? Oh kan, maka ini ilmunya aku tunjuk tahu. Yang didulukan adalah yang gawat. Gawat artinya mengancam jiwa. Tolong, ini ilmu. Gawat mengancam jiwa. Darurat artinya waktunya sempit. Contoh, orang luka di wajah. Ini waktunya darurat. Akan sembuh wajah ini dengan bagus kalau luka-luka itu ditangani sebelum 6 jam. Lewat dari 6 jam akan ada bakat, ada scar. Jadi kaki bekas luka akan kejingoan kalau lewat dari 6 jam. Itu namanya darurat. Dia tidak mati. Ibaratnya kena luka di sini terus mati gitu. Tapi ini kalau tidak ditangani dalam 6 jam maka dia akan cacat, gara-gara itu. Nah, sebaliknya orang yang ini gawat ini, orang kanker stadium 4 sudah menggap-menggap, sudah anak itu terancam jiwanya, itu gawat, tapi tidak darurat. Karena kanker itu terbentuk bertahun-tahun. Jadi mestinya ngobati kanker tidak pada stadium 4. Dari stadium awal 1 atau 2 sudah mestinya diobati. Tapi itu mengancam jiwa. Sama orang HIV. Orang kena HIV itu akan mati dalam tempo paling cepat 8 tahun. Secara medis ya. Orang kena HIV tahun 2000 maka dia akan wafat mulai kira-kira kemungkinan wafat 2008 dan sebagainya. Saya pernah punya pasien 2000 berapa? 2003 aku 2000 berapa itu 2012 atau apa itu sudah wafat ya. Ya udah parah, udah tidak mampu karena HIV itu pelan-pelan wongnya ngedrop, tidak mampu lagi. Itu adalah gawat tapi tidak darurat. Ada yang gawat dan darurat. Apa contohnya? Keracunan. Saya pernah nangani gadis nak lebaran tidak dibelikan baju, minum baygon. Nah itu gawat darurat. Karena perutnya harus dicuci. Kalau tidak dicuci langsung disedot yang racun masuk perut tadi, dimasukkan obat lewat sini, suntikan ini. 2 ikut itu harus kulakukan dua-duanya. Jadi langsung bercepat aku nyuntik ke sininya, nguras perutnya itu, masukkan selang ke dalam perut itu, sedot segala macam itu harus berkejaran waktu. Matonya dijingok, matonya sudah ngecik. Kalau ngecik ini tidak balik lagi wafat ya.
Tuh, jadi ini namanya gawat darurat, dan itu temponya kurang dari 10 menit. Jadi yang baca bayangkan itu harus mak itu. Jadi habis nangani mak itu terus kemudian dia pacak bernapas lagi itu sudah. Aku makan ke warung biasanya mak itu ini lego dikit nih ya. Bukan syukuran tapi maksudnya lego yang tegang nih. Caknya habis tenaga untuk bibi ini tadi kan. Nah, ini namanya gawat darurat. Itu akhlak seperti itu. Urut-urutkanlah. Sayyidina Ali nak ke masjid. Sudah berjalan nak ke masjid, wonglah sudah azan, sudah lewat nih, sudah qomat. Di depan Sayyidina Ali ada wong tua berjalan. Ya, wong tua berjalan. Nerabas wong tua, artinya nyingkirkan wong tua, dia motong jalur wong tua ini, itu tidak sopan, tidak berakhlak. Maka Sayyidina Ali belakangnya meloi wong tua ini, ngedek-ngedek jalan nih, lambat kan. Wong sudah qomat. Kan terlambat berarti ini kan. Sampai di dekat masjid Bang Raya nih, Baitur Rahman nih, wong tua ini tidak masuk ke masjid, Yahudi rupanya. Nah, jadi Sayyidina Ali ketinggalan. Ini akhlak, perhatikan nih. Ini akhlak masalahnya. Antum masih bayangkan sampai segitunya. Yang keempat, ciri orang yang soleh adalah qawiyul jism. Qawiyul jism, badannya kuat. Kuat adalah cerminan dari sehat. Jadi sehat. Jadi kalau antum ini sekarang ini sehat semua, soleh. Kalau Senin mencret, Selasa demam, Rebu sesek napas, Kemis gatel-gatel, Jumat vertigo. Nah itu kira-kira ada. Jadi orang soleh adalah orang yang sehat. Nian ini. Rasul itu paling soleh. Kenapa? Tidak pernah sakit. Itu contohnya. Rasul tidak pernah sakit kecuali menjelang wafat beliau demam. Karena menjelang wafat itu aja. Lainnya tidak pernah sakit. Makanya orang paling soleh. Subhanallah. Nah ini dari sini tuh. Okay. Yang kelima, orang yang soleh adalah orang yang mujahadan li nafsih. Perhatikan, mujahadan li nafsih bahasa kitanya mengendalikan diri. Jadi bukan mengendalikan orang lain, mengendalikan diri. Mudahnya begini kira-kira. Kalau kita nak ngato wong, mestinya kita mikir dulu, senang enggak kalau kita dikato? Itu namanya mengendalikan diri. Nak ngeke uang, mestinya senang enggak kalau kita dikeke? Nak menyakiti uang, senang enggak kalau kita disakiti? Itu cara mengendalikan diri. Sebenarnya itu. Ya rumit sebenarnya ilmunya, cuman saya sederhanakan saja. Jadi kalau kamu tidak ingin diperlakukan yang buruk dan sehingga kamu menahan diri dari memperlakukan orang lain juga buruk, maka itu namanya mengendalikan diri. Subhanallah. Bahkan ada yang lebih utama lagi. Bahkan di Al-Quran dikatakan idfa billati hiya ahsan. Kalau ada yang sesuatu yang jelek kena ke kamu, kamu balas dengan kebaikan. Kamu balas dengan kebaikan. Contoh filosofi pohon mangga. Pohon mangga itu, buah mangga itu kita lempar pakai batu. Yang nyampak apa? Buahnya. Apa batunya terus nyampak kepala gitu kan ya. Kita lempar mah itu cut buah mangga. Jadi buah mangga tahu, cek kamu ngelempar batu kunjuk buah. Itu baru mengendalikan diri nian itu. Cuman kita belum sampai sana gitu. Maka Rasul mengatakan kalaupun kamu tidak mampu untuk yang seperti itu paling tidak setara baik. Sampai Rasul mengatakan kalau ada wong ngato kamu, ngato wong tua kamu, jangan kamu balas dengan ngato wong tua dia. Jangan balas. Kaget balas-balasan. Apalagi mengatakan dengan konsep seperti sekarang ya, mohon maaf. Cuman sekarang ini kan ada kepentingan politik, galak sering diputar-putar. Misalnya contoh seperti sekarang ini kan ada istilah jangan kita tuh sara, apa namanya, suku, agama, ras dan antar golongan nih, jangan sara nih. Tapi banyak orang kalau kepentingan tertentu itu dipakai ini kepentingan. Contoh politik identitas tidak boleh, tapi orang tertentu tidak pantas. Maksudnya misalnya gini, bukan muslim tapi dia pakai sal, pakai apa, jubah, pakai apa. Jadi wong yang awam tidak ngerti kalau dia itu bukan muslim. Kemarin ada contoh-contoh, kemarin ada gugatan tentang menikah campur agama. Ya, kemudian Bali sendiri menyediakan tempat untuk pernikahan antar
agama. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan menikah antaragama boleh dicatat di catatan sipil yang sebelah situ ya posisinya. Nah, tanyalah di situ gitu. Nah, kemarin ada artis menikah antar agama, nikahnya depan masjid. Jadi mengelabui kan. Latar belakangnya masjid. Dia menikah antar agama. Al-Quran mengatakan sangat jelas di surat 5 ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu ya la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau teman setia. Suami itu pemimpin atau bukan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin di rumah tangganya. Jadi yang tidak boleh tadi diambil sebagai pemimpin apa? Yahudi dan Nasrani. Pakai bahasa mudah baik, kalau itu tidak boleh menikah antar Muslim sama Yahudi Nasrani, apalagi sama yang lain-lainnya yang musyrik segala macam. Tapi intinya seperti itu. Tapi sekarang dikelabui untuk itu. Nah, jadi mujahadah li nafsi, sekali lagi tadi kita usaha diri kita ini memperlakukan orang lain sebaik kita ingin diperlakukan. Yang ke berapa? 6. Yang ke-6 adalah orang-orang yang soleh punya ciri muthaqaful fikr, wawasannya luas. Ini pengajian ini untuk memperluas wawasan supaya ngerti gitu. Contoh tadi, oh ternyata ada tadi kan antum sudah tahu gawat darurat tadi tahu sudah. Nah, itu wawasan. Mulai dari sekarang tahu itu mana yang gawat, mana yang darurat. Contoh lagi nih, misalnya mohon maaf, apa pentingnya tetangga? Tidak mungkin seorang anak yang jauh ada di Kalimantan, di Papua, orang tuanya di Palembang. Waktu orang tuanya meninggal, saya kasih contoh, mana yang wajib datang? Tetangga, tolong camkan, bukan yang di Papua. Itu ini sering salah. Nunggu anaknya yang di Papua baru nak dikuburkan. Nggak tepat. Yang benar adalah tetangga ini datang. Dan itu fardu kifayah. Fardu loh, bukan sunnah. Fardu kifayah. Artinya wajib tapi cukup diwakilkan. Jadi tidak semua-semuanya. Suatu kantor, bosnya meninggal, tidak usah datang galau-galau. Satpam tidak usah melok. Satpam melok pergi kantor malingan. Antum tahu tidak ini wawasan nih. Apa beda security sama safety? Nah, ini jangan. Yang satpam itu apa namanya? Security, bukan safety kan namanya? Security artinya ngamankan barang, safety ngamankan manusia. Nah itu. Jadi ulangi. Maka adanya safety first, bahasa mobil truk ya, apa utamakan selamat. Yang selamat itu manusia, bukan barang. Kalau security jago barang. Jadi security itu memang tugasnya kalau ada bukan wong nak maling yang itu. Sebenarnya dia bukan nangkep maling, dia jago barang supaya tidak di maling. Itu namanya security. Maka ada istilah food security, keamanan makanan. Nah, tapi kalau yang kita safety, nah itu wawasan supaya ngerti kita ini. Wawasan, subhanallah. Ada wawasan ini, wawasan itu, sehingga kita nggak salah. Contoh wawasan lagi ini. Alangkah bodohnya kita ini. Bodoh nian kita ini. Nian aku nak ngomong. Kita sekarang menggunakan sistem demokrasi, one man one vote. Satu orang satu suara. Padahal logika kita nggak sama. Di seluruh dunia tuh nggak sama. Contoh, Ratu Inggris atau sekarang Raja Inggris punya privilege nggak? Punya privasi nggak? Bahwa dia ratu, dia duit ada nggak? Duitnya banyak nggak itu? Atau Raja Brunei, apa Sultan Brunei, kaya nggak? Itu beda nggak dengan rakyatnya? Beda. Kita tahu itu beda. Tapi dalam sistem demokrasi itu sama kan? Antum tahu tidak kira-kira, mohon maaf nih sekarang ini, sealim almarhum Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafidh itu sama tidak dengan, mohon maaf, nama-nama preman Kertopati, Pelaju, kan banyak ya zaman dulu. Aku tidak sebut nama-namanya. Kalau aku sebut hafal aku nih. Yang alang-alang lebar siapa, yang daerah Demang ini siapa tahu kan? Yang namanya Mukola gelarnya juga ada yang haji-haji juga kan, tapi itu bos-bos preman nanti. Kira pertanyaan aku,
preman 10 preman di Palembang dibanding sikok Kiai Nawawi Dencik, kamu milih mana? Tapi kamu kalah dalam undang-undang pemilu. Sikok wali kota, 2 calon wali kota, sikoknya alim, sikoknya begajul. Yang milih satu, yang ini tadi adalah wong masjid. Wong masjid jumlah kamu 70. Nih, yang di luar masjid 700, menang mana? Paham? Nah, itu wawasan itu. Jadi ngapalah kita pakai itu? Ngapalah kita pakai itu? Nah, ini kalau nak milih soleh sebenarnya musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Musyawarah kanlah selesai. Nah, musyawarah itu ada syaratnya. Yang bermusyawarah sekarang contoh ini sederhana, Pak. Musyawarah masjid ini seluruh orang masjid ini diundang enggak? Tidak kan? Yang musyawarah siapa? Pengurus. Cukuplah pengurus. Bahkan pengurus pun tidak datang galau kadang-kadang. Nah, sebagian datang itu. Musyawarah cuma. Kenapa? Orang yang ahli dan ngerti tentang urusan itu. Musyawarahlah. Kita tinggal nerimo. Sami'na wa ata'na. Nah, itu wawasan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang soleh adalah harisun ala waktihi. Orang yang waktunya hemat. Waktunya hemat. Jadi kalau pacak gawean itu selesai sehari, jangan jadikan 2 hari, 3 hari. Kalau selesai sejam, nah, kan ini contoh nih kebiasaan kita. Kalau yang pegawai, mohon maaf ini pegawai ini hari Jumat ya, disebut hari hari pendek. Nah, siapa yang mendekkan itu? Orang kalau kita berurusan di kantor datang hari Jumat jam 11, pasti dia ngomong kaki habis Jumat. Habis Jumat manjang lagi, Senin baik. Nah ini tidak hemat waktu. Orang tidak pernah tahu. Suatu saat saya lagi praktek, sudah nak tutup, datang seorang pemuda. Pemuda ini dari universitas apa tuh yang di dekat Raja Wali apa? MDP. Terus kemudian dia ngomong nak sunat ini malam-malam ini. Jadi aku lah nak tutup. Besok ini baik dok, mana berani dia ngelawan dokter nih. Terus dia balik, terus aku nanya, kayak sini loh, kamu nak sunat nak ngapo katanya? Nak masuk Islam, sunat ini itu tadi ini karena dia nak masuk Islam, gara-gara ada aku sunat, Islamnya tertunda. Sebenarnya sunat bukan syarat untuk masuk Islam, maksudnya masuk syahadat. Cuman habis itu kalau belum sunat ya sunat lah. Cuman kalau sunat dulu lebih bagus. Sunat dulu mandi, wudhu, itu keren. Dia milih yang keren itu tadi. Kenapa? Itu supaya efisien waktu. Karena kalau malam itu terus meninggal belum sunat gara-gara aku, kaget dia di akhirat akan ngomong, ya Allah, aku dulu tidak masuk Islam gara-gara mamang itu. Paham enggak? Tidak efisien waktu. Ini contoh mudah-mudah aja nih. Ini soal waktu. Mari kita efisienkan waktu. Subhanallah. Oke. Yang keberapa sekarang? 7, 8 udah. Apa ini? Munadhamun fi su'uni. Munadhamun fi su'uni. Orang mukmin, orang yang soleh itu adalah urusannya itu teratur. Itu teratur. Ini teratur nian ini. Nih, teratur. Saya sudah diingatkan Ustadz, besok pengajian di Baitur Rahman, insya Allah. Itu teratur. Kemudian semalam aku sama keluarga karena ada anak aku datang dari luar kota, jadi aku jamu anak aku itu sampailah jam 11:30 malam. Jadi akhirnya tadi ku setel jam, jangan sampai aku terlambat ke sini. Ku setel jam 3, bangunlah jadi jam 3-an. Ya, kemudian terus baru ke sini. Jadi teratur. Nah, habis ini aku sudah ada program, nak gawe kenapa. Itu urusannya teratur. Orang mukmin bahkan rukun setiap ibadah itu diakhiri dengan tertib. Masih ingat? Rukun wudu ada 6 misalnya. Ujungnya adalah tertib. Nah, selalu tertib. Jadi tertib itu artinya urutan. Jadi wudu kan harus pertama cuci tangan, habis itu membasuh kaki, itu kan tidak kan? Nah, kalau itu tidak tertib, walaupun lengkap. Cek lengkap cek, kakiku basuh, kepalaku basuh, wajahku basuh, tanganku basuh, tapi tidak berurutan. Itu tidak tertib, itu tidak munadhamun.
Nah, kalau orang mukmin, orang soleh itu munadzamun fi su'uni. Kita ini teratur, dan paling teratur kita disetting dengan sholat. Ini rahasia, kapan-kapan kita bahas. Waktu sholat itu ditempatkan oleh Allah, inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah, itu ada rahasianya. Cuman rahasianya kita banyak tidak tahu. Tapi intinya saya kasih contoh sikok cuplikannya. Kenapa ada sholat subuh? Salah satu rahasianya ternyata Allah meletakkan dalam tubuh manusia hormon kortisol. Hormon itu naik tinggi pada waktu pukul 4. Apa konsekuensinya? Kalau hormon itu tidak dipakai akan merusak tubuh. Ulangi pelan-pelan, dipakai bahasa mudahnya. Kalau hormon itu tidak dipakai akan merusak tubuh. Jadi kalau mak itu seneng tidak seneng jam 4 harus bangun terus sholat. Ya, adonannya boleh tak ngimbit dikit? Ya ngimbit lah kamu sampai jam 5 deh. Nanti karena itu kan ya itu gitu. Jadi jangan sampai itu. Boleh tak jam 7? Yang kedua, alangkah malunya kamu. Ini malaikat yang nak nerbitkan matahari sudah siap-siap dia. Sudah bergaya ini, sudah ini kan malaikat. Tahu-tahu nerbitkan matahari, kita masih tidur. Kata malaikat, kurang ajar mamang itu kan. Aku nerbitkan matahari, kamu tidak dong hormati aku. Maka orang dulu mengatakan rezeki dipatok ayam. Lebih baik yang malaikat yang bagi rezeki ini, Mikail dan bala tentaranya itu nak bagi-bagi rezeki. Kapan dijingok? Oh, mamang itu masih tidur. Yang sudah bangun tadi apa? Ayam kenapa bangun duluan? Itu Roro Jonggrang, antum tahu kisahnya itu? Nah, itu Roro Jonggrang itu berdoa-doa itu kan, ya mudah-mudahan segera ada ayam berkokok, tanda bahwa matahari akan terbit. Makanya rezeki unjukkan ayam bay yang sudah ceto bangun, yang mamang itu belum bangun. Dan secara ilmiah ada hormon kortisol, dan saat itu diletakkan sholat subuh. Faham? Itu urusan diutur. Jadi kalau nak buat jadwal begitu. Saya buat jadwal di rumah dari bujang dulu, saya buat jadwal namanya a'mal yaumian, daily activities bahasa Inggrisnya. Itu saya tulis di situ. Bangun ya sebelum subuh, kemudian sholat sunnah 2 rakaat jadilah misalnya gitu kan, atau witir. Oke. Kemudian sholat subuh, kemudian zikir, kemudian apa ya tuliskan baik, tidak apa-apa. Nah itu teratur. Nah kemudian yang ke-9, orang yang soleh adalah qadirun ala kasbi. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Di Al-Quran dikatakan begitu. Tidak meminta-minta hidupnya kepada manusia, menggantungkan. Mohon maaf ini. Makanya ada ini contohnya. Ada orang guyon tapi benar juga. Orang kalau pergi haji itu kan manis tata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk pergi haji baru pergi haji. Samo nih, ya samo cak kamu nih, bagus nih kamu nih. Kamu kan bangun ini kan belum jadi masjid ini sampai ke pucuk. Tapi apa kamu ngedarin kain celeng di depan situ kan, tidak kan? Tidak usah kamu nak minta-minta di sana. Yang benar kamu umumkan cak ini kan, karena diumumkan siapa nak sedekah ini wakaf, silahkan wakaf. Tapi bukan dengan cara meminta. Begitu minta-minta kaget ada upahnya pula, upah yang minta-minta. Itu contoh yang ini. Maka hidup ini tidak boleh meminta-minta sama itu. Ta'afuf dalam bahasa Al-Quran. Jadilah kamu orang yang menjaga kehormatan. Orang yang soleh yang bekerja dengan keringatnya, dengan kemampuannya sendiri. Itu baru orang soleh. Tapi kalau gaweannya di masjid terus alim, baik mak itu kan kecuali mohon maaf memang marbot. Ingat-ingat, jangan kamu langsung mundur. Kalau itu aku mundur dari marbot. Nah, tidak. Itu di zaman Nabi namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu memang di masjid terus. Salah satunya adalah Abu Hurairah, ya itu ya, dan sebagainya. Oke. Hadirullah. Dan terakhir orang yang soleh adalah nafi'un li ghairihi. Orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat itu kita pakai cara wali kota Harnojoyo bae. Kamu tahu apa semboyan dari wali kota kita itu? Kalau tidak pacak, bersihkan, tidak ngotori jadilah. Nah, itu ini kriteria soleh ini loh. Antum lihat, saya karena tinggalnya di Jakabaring jadi paham, tiap hari seringnya lewat jalan ke Tegal Binangun. Sepanjang jalan itu atau jalan dari Pasar Induk sampai tembus Opi, itu ada tanah selo dikit baik, orang buang sampah, bener?
Bahkan di sekolah alam tempat kami itu kan kami luas punya tanah. Suatu saat kami lupa untuk membatasi. Ini maksudnya tuh tidak kami njuk pagar. Itu uang lewat, aku nyingok nian ini sambil bermotor, mamang bibi. Nah, deh. Itu dia buang sampah di mana gitu. Yang lemak kan berarti kan masih. Saya datengin orang yang tukang bangun tembok panel itu kan. Saya tanya, dia bertanya, saya mau bangun tembok katanya. Berapa tinggi Prof? Katanya. Berapalah tingginya? Yang bagus Prof 4 panel, satu panel 60 cm. Jadi kalau 4 panel 2,4. Kenapa mesti nak 2,4? Karena uang nak ini buang itu harus berhenti Prof. Tapi kalau tembok itu cuman 1,5 meter, uang itu sambil memotor masih macam ini Prof. Oh, itu filosofinya. Jadi bayangkan ini, bersihkan idak, ngotori, iya, mana manfaatnya? Nah, kata Rasulullah, minimal sedekah adalah senyum. Jadi kalau kamu ketemu aku tidak senyum, nah, tidak sedekah, itu tidak manfaat. Kira-kira itu kan. Walaupun kamu buntu, pokoknya aku buntu, jangan kita ketemu ini. Itu tidak nafi'un li khairi gitu. Jadilah senyum dulu. Senyum cek. Nah, sudah itu baik. Asal jangan senyum terus baik kan. Nah, inilah 10 kriteria orang soleh. Nah, demikianlah hari ini saya runutkan, ulangi. Orang yang bersama nabiyin, siddiqin, syuhada, solihin adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Disebut an'amta alaihim. Dari 4 kelompok tadi kemungkinannya kita masuk kelompok solihin. Orang yang soleh minimal adalah orang yang masuk Islam. Kemudian bertambahlah kesolehannya dengan 10 ciri tadi. Saya ulangi cirinya: akidahnya benar, ibadahnya benar. Nah nih, ibadahnya diukurannya sholat tadi, akhlaknya kokoh, badannya sehat, ya, wawasannya luas, mengendalikan diri, hemat waktu, urusannya teratur, ya. Terus apa lagi tadi? Bermanfaat untuk orang lain. Sikok lagi tadi? Mujahadah li nafsi, tadi sudah mengendalikan diri. Oh, qadirun ala kasbi, mandiri, tidak meminta. 10 itu tadi. Nah, makin 10 ini dibaguskan, berarti makin soleh. Itu baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol, kalau ada pertanyaan. Masih ada berapa? Bentar lagi ya. Kambing, sapi, aku pernah melihara kambing soalnya. Kambing, sapi itu dikendalikan dengan cara diikat, cucuk hidung lah misalnya. Manusia dikendalikan dengan pemikiran. Jadi pertanyaan tadi dijawab dulu dengan pemikiran. Aku ceramah, ada yang sholat syuruk, itu aku tidak langsung kita akhlak atau enggak akhlak, tapi ada enggak wawasan dia, ada enggak ilmunya. Contoh, sholat duha dibagi menjadi 3 ini wawasannya. Satu adalah periode 1 itu dari mulai syuruk sampai kira-kira jam 9, itu periode 1. Makanya aku biasanya tidak sholat syuruk. Ada yang nanya, Prof, ngapa tidak syuruk? Aku biasa sholatnya duha jam 7, jam 8. Karena aku punya kebiasaan, biasanya aku datang ke kantor, nah baru aku sholat duha di situ. Masih masuk periode 1. Kamu masuk yang sholat jam 6.20 ini kage, 6.25 ini kage, dengan jam 7, jam 8 sama. Karena periode 1 dari sholat duha, periode 2 dari sholat duha adalah 9 sampai 10. Periode sholat duha yang terakhir adalah sampai kira-kira jam 11 atau menjelang zuhur. Itu periode kedua. Nah, Rasul itu wafat pada periode kedua. Rasul itu meninggalnya pada waktu duha. Nah, duha yang dimaksud itu adalah duha periode kedua. Jadi Rasul meninggalnya bukan duha jam 7 atau jam 8. Jadi kira-kira periode kedua jam 9, jam 10. Nah, tadi wawasan dulu. Kalau dia belum tahu, yo udah jadi masalah, jangan kamu tegur, cek kata akhlak kamu cek, jingok dulu wawasannya mak mano gitu. Nah, kalau sudah tahu wawasannya, contoh nih, Sayyidina Ali sampai disebut sebagai gerbang ilmu. Sayyidina Ali mengatakan sholat sunnah 1000 rakaat itu ya tidak sebanding dengan berpikir sejenak. Tapi jangan pula gara-gara mak itu wong itu tidak pernah sholat sunnah. Aduh, yang mak itu cek sholat sunnah itu berpikir sejenak lebih bagus dari 1000 rakaat. Jadi untuk apa aku nak sholat sunnah? Mak itu
Cak bergaya. Zaman dulu ada yang kelompok mak itu. Aku pernah bergoco waktu zaman bujang itu kan. Dia udah main nih. Kita kan lagi sekencengan gitu. Kita sholat, dia ina, nanti tapi kalau dalil cak menang nian kita sudah nian ini aku nih kisah nyata nih. Sampai aku dijuluki, kamu nih kecil-kecil ngajak bebala, tidak apa-apa. Soal kalah lain cerita. Pokoknya puas dulu, gitu. Pokoknya puas dulu, gitu. Kira-kira itu ya. Jelas ya. Ada lagi yang lain? Mengenai kinerja yang diterangkan bahwa sholat ya. sholatnya baik, kinerja baik. Nah, yang katanya kan non muslim, tapi kinerjanya jauh lebih bagus daripada orang muslim. Baik. Nah, tolong camkan nih. Tolong camkan nih. Ini wawasan lagi balik. Memang ilmu itu panjang nih. Kalau nak cerita tidak selesai-selesai gitu. Kinerja itu dalam bahasa umum ditentukan namanya etos. Etos kerja. Etos itu dalam bahasa Yunani artinya spirit, ruh. Ruh dari kerja itu kemungkinannya beberapa macam. Atau akhlak bela, aku contohkan di akhlak juga. Akhlak itu adalah perbuatan baik didasari iman. Ini tolong camkan ini. Kalau perbuatan baik didasari akal, namanya etika. Perbuatan baik didasari oleh adat, namanya moral. Tolong camkan. Oke. Kerja yang baik didasari iman, itulah tadi urutannya. Orang sholatnya bagus berarti kerjanya bagus. Kerja yang baik didasari akal, ya kira-kira setaralah dengan rombongan etika tadi. Ya, dia punya semangat kerja karena akalnya dia. Oke. Kerja yang baik didasari oleh karena yang lain-lainnya, misalnya ada karena pingin kayo, pingin motivasi segala macam, itu etosnya itu termasuk motivasi di dalamnya. Nah, tergantung itu. Maka tolong camkan ini. Orang yang kerjanya baik kelihatannya misalnya yang tidak beriman tapi kok kerjanya baik, itu sebenarnya semu disebutkan di Al-Quran, karena yang hakikat semuanya mesti didasari dengan iman. Dalilnya di mana? Silakan buka Al-Quran surat 17 ayat 84. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Setiap orang akan bekerja berdasarkan syakilah, dan Allah lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Jadi perhatikan kalimatnya. Ada dua istilah lagi saya untuk menjawab ini, baru jelas clear. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama anak saya nerangkannya justru. Saya bersyukur banget untuk itu. Apa beda manajer dengan leader? Nah itu di situ. Yang dilakukan orang-orang kafir manajerial, yang dilakukan oleh orang-orang mukmin leadership. Manajerial ini leadership. Manager adalah melakukan sesuai SOP, sesuai standar operating procedure, sesuai caranya. Leader melakukan sesuatu sesuai kebenaran. Nah, maka seorang leader mestinya juga udah pasti manajer, tapi seorang manajer belum tentu seorang leader. Banyak nian orang yang jadi pimpinan institusi, tapi institusi itu tidak membawa perubahan pada masyarakat. Banyak nian orang sudah berumah tangga, tapi rumah tangganya tidak ngaruh sama lingkungannya. Ya, untuk apa nih? Banyak bongong kayu, mohon maaf nih, saya tinggal aja. Saya lihat di OP itu ada rumah mewah nian. Rupanya satu di antara 4 anaknya yang punya serikat itu. Jadi yang punya serikat itu anaknya 4. Salah satu tinggal di OP itu, rumahnya tinggi, di pagar, ada satpam, ada CCTV, lengkap lah pokoknya gitu. Nah, rumah itu tidak pernah kata yang mengunjungi. Pertanyaan aku, itu managership atau manajerial atau leadership? Manager. Kalau sesuai dengan kriteria rumah lah bagus kan? Rumah bagus, ini sesuai dengan ini. Tapi fungsi rumah antum tahu enggak? Fungsi rumah. Silahkan buka di Al-Quran surat Nuh. Surat Nuh. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke rumahku. Jadi orang yang masuk ke rumahku itu akan diampuni oleh
Allah. Artinya wong sanjo. Jadi butuh sanjo atau tidak disanjoi rumah kita tuh? Untuk disanjoi rumah kita harus dibuka atau ini tidak gitu. Pakai bahasa Inggris open house. Itu kalau cuman waktu lebaran. Rumahnya bagus. Secara manajer bagus. Ini saya akan tunjuk contoh. Ini contohnya agak luas. Jadi secara manajer itu bagus. Di luar negeri gitu. Tapi hampa mereka. Sekarang udah merasakan kehampaan. Amerika, Jepang, negara-negara yang paling maju di dunia sekarang merasakan kehampaan. Karena tidak katik nilai kebenaran dari yang mereka kerjakan. Tidak katik nilai kebenaran dari mereka kerjakan. Tapi kita juga salah. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Walaupun miskin. Salah pula, cek. Itu kan. Kalau pajak kita tuh parkir tadi itu bukan mobil sedan pecak punya aku yang gompel-gompel itu kan. Tadi mestinya kamu nanya itu, Ustaz, yang Ferrari itu Ustaz. Nah, ya. Kira mah itu mestinya mah itu. Ini senianan bukan apa-apa. Baca surat At-Taubah. La ahmilakum kata Rasulullah. Rasul ditanya di surat At-Taubah. Ada orang-orang miskin datang. Ya Rasul, kami ingin berperang bersamamu. Tapi syarat perang harus punya kuda. Kuda Rasul itu konon harganya 5 miliar. Kuda Rasul itu. Jadi kuda yang mana lah 5 miliar itu kan. Kalah kudanya Prabowo itu. Karena ada Pak Prabowo itu kan punya kuda hebat-hebat tuh. Kalah ini kuda 5 miliar. Saya dengar udah Pak Prabowo ada yang harga miliaran juga. Tapi ini Rasul kuda. Maka la ahmilakum. Aku tidak baca ngawak kamu untuk perang karena tidak katik modal untuk ini. Kalau kamu nak perang, ya bawalah modal dewek kira-kira begitu. Ini kebaikan tak bisa. Jadi ulangi, wong yang di luar Islam itu kinerjanya segala macam itu didasari bukan oleh iman, itu semu. Mereka merasakan kehampaan. Bahasa lainnya kaki kita belajar tentang barokah. Barokah, ringkasnya saya jawab, barokah artinya makin dekat kepada Allah. Kalau orang makin baik, makin kaya tapi tidak dekat kepada Allah, namanya istidraj. Di Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami tarik ke azab tapi pelan-pelan mereka nggak tahu. Ya. Fatahna abwaaba kulli syai' dikatakan di Al-Quran. Kami bukakan seluruh pintu-pintu kejayaan untuk orang itu, untuk kelompok itu. Tapi sesungguhnya di balik itu sedang kami mau tarik kepada azab. Nah, tapi ingat-ingat ya, simpulan jangan salah simpulan. Justru kita harus kinerja yang paling bagus karena kita punya sholat. Jangan dibalik. Mentang-mentang kita punya sholat, kinerja dikit baik. Tidak. Dan saya belak-belakan sudah ngasih contoh kepada masyarakat, kepada kita galo-galo. Bukan aku nak ngaku-ngaku, tapi intinya senyap baiklah kira-kira. Saya masuk Unsri 298. Kemudian saya ngusul profesor akhir 2010. Berapa tahun itu jadi? 12 tahun. Itu sangat cepat, apalagi di bidang kedokteran. Berarti kinerja aku keraan atau tidak? Untuk ngusul profesor dibutuhkan kredit point. Dan ternyata saya punya kredit point 900 lebih. 900 lebih. Untuk jadi profesor cuma dibutuhkan 850. Jadi lebih. Kalau aku ngusul terus ternyata kredit poin aku cuma 700, berarti belum memenuhi syarat. Tapi aku ngusul dengan kredit poin lebih dari itu. Jadi intinya, bukan aku ngomongkan sholat aku lah benernya, tetapi intinya saya mendorong semangat kerja saya dengan iman. Bukan dengan yang tadi. Maka ngerasakan enak sekarang ini. Posisinya apapun baik, rasakan ini sebagai taqarrub ilallah. Keberkahan yang itu kepada Allah. Demikian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa Allah, perbaikilah ilmu kami terutama ilmu agama ya Allah, wawasan kami tentang agama, karena disinilah penentu kebaikan segala urusan kami.
Wahai Allah, perbaikilah dunia kami, karena di sinilah kami mencari nafkah yang baik ya Allah. Ya Allah, perbaikilah kampung akhirat kami, karena di sanalah kami tinggal selama-lamanya. Ya Allah, jadikan sisa umur kami tidak tahu berapa lama lagi dengan kebaikan. Ya Allah, jadikan kematian bagi kami kapanpun Engkau kehendaki sebagai saat di mana kami berhenti dari kejahatan ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.